Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Isolaf Faziregar, NIM 054. Kami dari kelompok 2 dan kelompok kami akan menjelaskan tentang grid computing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari grid computing, yaitu dari perkembangan kecepatan prosesor yang berkembang sesuai dengan hukum Moore. Meskipun demikian, bandwidth jaringan komputer berkembang jauh lebih pesat. Semakin cepat jalur komunikasi ini membuka peluang untuk menggabungkan kekuatan komputasi dari sumber-sumber komputasi yang terpisah. Perkembangan ini memungkinkan skala komputasi terdistribusi ditingkatkan lebih jauh lagi secara geografis, melintasi batas-batas domain administrasi yang sudah ada. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi komputer di negara-negara maju itu membuat para peneliti semakin haus akan tenaga komputasi yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi meskipun memiliki supercomputing dengan kapasitas yang tinggi, itu masih juga tetap rasanya kurang karena mereka berusaha memecahkan permasalahan lagi yang lebih besar. Sementara semua komputer yang dimiliki seorang peneliti harus tenaga komputasi dipergunakan habis-habisan untuk memecahkan masalahnya. Setelah berbagai cara untuk memecahkan masalah dicoba dan dipilih yang paling efisien, tapi tetap masalah belum bisa terpecahkan juga, maka disinilah adalah grid computing atau di bahasa Indonesia kan komputasi grid adalah bisa memecahkan masalah ini. Kemudian pengertiannya itu adalah komputasi grid ini adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi yang terpisah secara geografis untuk memecah persoalan komputasi dalam skala besar. Grid computing erat kaitannya dengan metode komputer paralel. Metode ini dapat membagi kerja komputer menjadi beberapa bagian sehingga tidak memberatkan kerja komputer itu sendiri dan mempercepat kerja komputer. Sebagai contoh, bila ada perintah untuk satu angka dari 100 angka, komputer tersebut memiliki 10 prosesor. Dengan adanya komputasi paralel, komputer tersebut dapat memecah kerja menjadi 10 bagian untuk mencari angka tersebut. Hal ini tentu saja dapat mempercepat dan memperingan kerja komputer. Tentu saja ini adalah masalah pembagian kerja komputer tersebut dalam skala kecil. Tapi dari sinilah grid computing ini dikembangkan. Grid computing semakin dikembangkan dengan adanya jaringan dan internet. Dengan jaringan dan komputer terbagi-bagi di satu tempat dan tempat lain, namun pekerjaan tetap satu atau terhubung. Grid computing memanfaatkan kekuatan pengolahan berbagai unit komputer dan menggunakan kekuatan proses untuk menghitung satu pekerjaan. Pekerjaan itu sendiri dikontrol oleh satu komputer utama dan dipecah menjadi beberapa tugas yang dapat dilaksanakan secara bersamaan pada komputer yang berbeda. Tugas-tugas ini tidak perlu saling eksklusif, meskipun itu adalah skenario yang ideal. Sebagai tugas lengkap pada berbagai unit komputasi, hasil dikirim kembali ke unit pengendali, yang kemudian collage itu membentuk keluaran kohesif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, NIM 60 dari Komc tahun 2018. Akan mempresentasikan tugas kelompok dari sistem informasi. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari grid computing. Konsep dari grid computing itu ada beberapa. Satu, sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Jadi sumber dayanya itu dikelola sama orang-orang sekitar. Kedua, sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Mencakup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem batch berbeda, sistem storage berbeda pada node berbeda. Kebijakan berbeda dipercayakan kepada user yang sama pada sumber daya berbeda pada grid. Kemudian ada sifat alami dinamis.
sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. Kemudian ada lingkungan kolaboratif bagi e-komunitif atau komunitas elektronik di internet. Dan yang terakhir ada 3 hal yang di-sharing dalam sebuah sistem grid, antara lain resource, network, and process. Kegunaan atau layanan dari sistem grid sendiri adalah untuk melakukan high throughput computing di bidang penelitian ataupun proses komputasi lain yang memerlukan banyak resource komputer. Kemudian ini adalah computing, grid computing, mereka saling terhubung. Ada menurut tulis singkat oleh Ian Foster, ada checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan komputasi grid, yaitu 1. Sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. Seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan komputasi grid. 2. Sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka, tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Komputasi grid disusun dan disepakati kesepakatan terhadap masalah yang fundamental dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Kesepakatan dan standar yang dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses terhadap sumber daya. Dan terakhir, ada sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih, non-trivial quality of service, yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi grid tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep grid computing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wangsa. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan. Nah, di sini kelebihannya itu ada perkalian dari sumber daya, resource pool dari CPU dan storage tersedia ketika idle. Habis itu lebih cepat dan lebih besar. Komputasi, simulasi, dan penyelesaian masalah dapat berjalan lebih cepat dan mencakup domain yang lebih luas. Software dan aplikasi pool dari aplikasi dan pustaka standar, akses terhadap model dan perangkat berbeda, metodologi penelitian yang lebih baik, ya kan? Di sini ada data, akses terhadap sumber data global dan hasil penelitian lebih baik. Gitu. Ukuran dan kompleksitas dari masalah mengharuskan orang-orang dalam beberapa organisasi berkolaborasi dan berbagi sumber daya komputasinya. Oke. Nah, di sini ada juga kekurangannya, ya kan? Kekurangannya itu ada 3. Manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas dan dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas, gitu. Habis itu masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola grid computing. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan mencukupi, gitu. Nah, ini contoh implementasinya, ya kan? Seperti yang telah diketahui sebelumnya, sekarang banyak perusahaan yang sudah menggunakan sistem grid computing untuk menyatukan berbagai resource-nya. Beberapa dari aplikasi yang telah menggunakan sistem grid computing itu di antaranya adalah Pipeline, ya kan? Neurogrid, Molecular Docking, ABC Grid, Oracle yang 10K, 10 kan, dan lain-lain. Namun dalam tulisan kali ini akan dibahas mengenai software Oracle dan apa hubungannya dengan grid computing. Oke, sekian. Apabila ada salah, mohon maaf. Kami hanyalah manusia biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.